Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah serta izinnya. Pada malam hari ini, seperti biasanya, malam Kamis, Rabu malam Kamis, kita bisa bersama-sama kembali mengikuti majelis taklim bulanan kita. Dan bulan ini kita berada di bulan Sya'ban Al-Mu'azzam, Sya'ban yang agung, Sya'ban yang mulia, satu bulan yang pernah diklaim oleh Nabi kita Muhammad, diakuisisi oleh Nabi Muhammad sebagai bulannya, dan dinyatakan sebagai bulanku, kata Nabi dalam sebuah hadis yang diawali dengan Ar-Rajabu Syahrullah, Sya'ban Syahri, War-Ramadan Syahru Ummati. Nabi pernah menyatakan bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah. Jangan diartikan bahwa yang 11 bulan itu bukan bulannya Allah. Jangan mengambil kesimpulan begitu. Lalu Wasya'ban Syahri, Sya'ban itu bulanku. War-Ramadan Syahru Ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Tidak ada Nabi dan Rasul sebelum beliau yang pernah menyatakan yang semirip itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tidak ada Nabi yang kemudian mengatakan bulan ini bulannya Allah, bulan ini bulannya aku, bulan ini bulan umatku, itu enggak ada. Itu terjadi hanya pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak alasan, karena di setiap, hampir di setiap pernyataan Nabi itu ada asbabul wurud namanya. Kalau dalam ilmu tafsir itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya gitu, surah itu atau ayat-ayat itu. Walaupun tidak semuanya. Sama dalam ilmu hadis juga disebut ada asbabul wurud. Sebab Nabi menyatakan atau bersabda. Tapi
tapi juga tidak semuanya. Tapi banyak yang kemudian ada background ya, atau yang melatar belakangi gitu. Yang melatar belakangi pernyataan itu muncul dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para ulama yang kemudian menggali, mengkaji apa hikmahnya Nabi menyatakan Rajab itu sebagai bulannya Allah. Kok tidak kemudian bulan yang lain? Ya. Tidak bulan Dzulhijjah ibaratnya. Di sana ada waktu pelaksanaan ibadah haji, atau bukan di bulan awal Muharram, tapi kok di bulan Rajab. Maka penggalian daripada para ulama muncul beberapa hikmah. Kenapa Nabi menyatakan bahwa Rajab itu bulannya Allah? Ternyata di bulan Rajab ini yang sudah berlalu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan maghfirahnya, memberikan maghfirahnya kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Artinya kita kemarin di bulan Rajab itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu amat sangat mudah sekali. Karena apa? Ya, karena tadi Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulannya, maka Allah kemudian membuka ya, pintu-pintu taubat ya, sebanyak yang melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ulama juga kemudian ada yang merekomendasikan buat kita bahwa di bulan Rajab perbanyak mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di bulan lain nggak ada rekomendasi itu. Tapi di bulan Rajab, apakah itu ba'da subuh, atau ba'da duha, atau ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, kita dihimbau, diajak untuk mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Karena bulan Rajab, bulan di mana Allah memberikan maghfirah ampunannya kepada kita amat sangat banyak. Jadi kemungkinan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah itu peluangnya besar sekali. Apalagi bagi orang-orang yang memang sengaja istighfar, talabul ghufran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagaimana kita maklumi bersama bahwa di bulan Rajab juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan kepada kita sholat 5 waktu. Jadi untuk pertama sekali Allah mewajibkan fardhu sholat yang tadinya 50 menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50. Itu terjadi di bulan Rajab. Di mana sholat itu adalah satu amal yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu dekatnya. Sampai Nabi mengatakan, paling dekatnya seorang hamba dengan Khaliknya itu dikala hamba itu sujud. Sujud itu adalah
salah satu daripada posisi kita dalam sholat. Jadi hamba Allah saat dia sujud, maka dalam sujud itulah jarak yang terdekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ada himbauan dari Nabi di saat sujud terakhir, perbanyaklah minta kepada Allah, ya, di saat sujud terakhir. Karena saat itu jarak posisi kita adalah jarak posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa dipahami bahwa yang enggak sujud gitu, tidak punya jarak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia enggak pernah sujud. Nah, itu terjadi pada saat bulan Rajab. Itu mulanya bulan Rajab, Nabi katakan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berkaitan dengan Nabi, di bulan Rajab itu Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj itu bukan perjalanan mentalitas, ya, atau secara maknawi saja. Sebab orang sekarang suka kemudian mengait-ngaitan dengan arti ada sidratul muntaha. Sidrah itu artinya kesadaran, sadar itu bahasa Arab dari sidrah, ya. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Sadar berarti tidak pingsan, kan? Sadar, ya, berarti tidak alfa, gitu, tidak lupa. Sedangkan muntaha itu adalah limit, ya, paling ujung, ya, itu mulanya puncak daripada kesadaran, itu sidratul muntaha. Nah, ada yang kemudian menggarisbawahi bahwa apa yang dialami oleh Nabi adalah soal kemajuan daripada kesadarannya hingga pada tingkat sangat tinggi, ya. Sehingga Isra kemudian tidak diartikan sebagai perjalanan sebagaimana kita berjalan, ya, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu boleh-boleh saja, ya, orang mengartikan seperti itu, tapi itu bertentangan dengan makna daripada ayat yang kalimatnya itu sharih, kalimatnya itu jelas. Di mana dalam firman Allah subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, minal lailan, ya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dalam ayat ini Allah berbicara tentang tempat. Kalau bicara tentang tempat berarti bicara tentang perpindahan. Allah katakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minnya itu maknanya ibtidaiyah. Diterjemahkannya kalau dalam bahasa Indonesia itu dari. Kemudian ada asra, ya, memperjalankan di waktu malam. Lalu ada bi'abdihi, hambanya. Yang namanya hamba itu bukan cuma fisik saja, tapi juga rohaninya. Jadi bukan jasmani saja, tapi rohani. Bukan rohani saja, tapi juga jasmani. Itu kalimat abdun, itu artinya itu. Jadi ketika ada orang mengatakan ja'a abdun, datang seorang hamba, maka yang dimaksud abdun itu adalah fisik, ya, jasmani dan rohani seseorang. Gak mungkin cuma fisiknya saja, berarti mati dong, gitu.
Nggak mungkin cuma ruhaninya saja, ya. Jangan-jangan kayak hantu gitu loh, ya. Jadi yang namanya abdun itu adalah gabungan antara jasmani dan rohani. Maka ketika orang menafsiri bahwa Isra Mi'raj itu hanya soal mentalitas tinggi, kesadaran yang amat sangat puncak, tanpa kemudian ada perjalanan yang ditempuh, maka kesimpulan itu prematur sekali. Apalagi Allah mengatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang kalau pindah, ya, tentu ada perjalanan yang dilaluinya, ya. Pindah dari Jawa ke Sumatera, itu meninggalkan Jawa menuju Sumatera. Jadi bukan hanya mimpi doang, gitu, fakta, gitu. Nah ini terjadi juga di bulan Rajab. Ulama sepakat Rajabnya di malam 27 dan waktunya malam, ya, bukan siang, bukan pagi, bukan sore. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan lailan, gitu loh. Ada kalimat lailan. Nah ini menjadi apa namanya puncak daripada kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping untuk menerima sholat 5 waktu, ya, dengan pahala 50 waktu, perjalanan ini juga sebagai hiburan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang melatar belakangi kondisi pada saat itu sebelum di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah tahun-tahun kedukaan bagi Nabi, ya, di mana Nabi ditinggalkan backingnya, ya, Sayyidina Abi Thalib yang membackingi Nabi, dakwah Nabi, sehingga kufaru Mekah, orang-orang kafir Mekah pada saat itu tidak ada yang bisa atau yang mampu atau yang berani menyentuh fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ngomong doang, besar kelakar istilahnya, ya. Tapi sampai dengan melukai fisik Nabi, menyakiti fisik Nabi tidak. Namun setelah Abi Thalib wafat, meninggal, mulai bukan cuma omongan, tapi juga deraan secara fisik. Yang sering kali dilakukan oleh mereka adalah menyiramkan kotoran onta dari atas. Ya. Ketika Nabi berada di dalam Ka'bah, ya, itu dari atas. Waduk apa? Babat onta, bayangkan onta besar, ya, dibawa oleh budak yang disuruh oleh mereka, kemudian dituangkan kepala Nabi Muhammad SAW. Ya, mandi kotoran antara, ya, itu dulu perlakuannya seperti itu. Bahkan pamannya sendiri namanya Abu Lahab, saudara dari Abi Thalib, saudara daripada Abdullah, ayahnya Nabi. Orang yang ketika Nabi lahir menghadiahkan seorang budak, ya, dimerdekakan karena senangnya, ya, punya keponakan laki-laki. Tapi setelah Nabi dewasa dan menyampaikan risalah ilahiyahnya, maka dia adalah provokator utama untuk orang-orang yang kemudian menolak, ya, dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menentang betul sampai beliau itu, ya, dia itu membuat jebakan, ya,
Kayak kita bikin jebakan di hutan gitu loh. Untuk babi hutan atau untuk binatang-binatang di hutan. Digali itu tanah, ya, dikasih duri, dikasih pecahan-pecahan kaca, beling, lalu ditutup. Di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad ketika mau ke Baitullah. Untungnya tadi, ya, Nabi kita itu dijaga oleh malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril yang ngasih tahu, jangan ke situ ya Muhammad. Di situ ada jebakan. Sampai segitunya. Andai terperosok ke dalam, nggak bisa ya dibayangkan bagaimana kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai segitu. Padahal yang dilakukan oleh Nabi itu cuma mengajak, maksa juga tidak. Bahkan Nabi siap untuk kemudian berdiskusi. Dengan apa? Dengan tadi, ya. Tidak dengan emosi, tidak dengan amarah, tidak. Tapi reaksi daripada mereka amat sangat negatif sekali. Abi Thalib meninggal. Sebelumnya istri beliau yang amat sangat mendukungnya, baik secara moral maupun materi, As-Sayyidah Khadijatul Kubra bintu Khuwailid juga wafat. Biasanya dulu di luar ada Abi Thalib, masih tetap beliau juga mendapatkan reaksi yang negatif. Pulang ke rumah, kepenatannya, kelelahannya itu bisa kemudian hilang, dihibur oleh istrinya. Nah, tahun-tahun Amul Hazan itu sudah tidak ada. Di luar nggak ada backing, di dalam tidak ada penghibur. Yang ada malah 2 putrinya janda, kemudian 1 lagi masih balita. 2 janda, 1 balita. As-Sayyidah Ruqayyah dan As-Sayyidah Ummi Kalthum serta Fatimatus Zahra. Habis dakwah pulang ke rumah, anak perempuan, 2 janda, 2 masih balita. Bayangkan, capeknya bukan main, tantangannya luar biasa. Disitulah Allah kemudian menghendaki Nabi wisata religi. Karena ada perjalanan gitu. Bahkan yang ditampilkan oleh Allah itu adalah Isra-nya. Subhanalladzi asra gitu loh. Bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjid yang paling jauh, Aqsa itu paling jauh. Dalam waktu yang relatif singkat. Dan kalau itu hanya sekedar pengalaman ruhani, tidak menimbulkan kegaduhan, kegegeran orang-orang Mekah pada saat itu. Kalau saya cerita sama Bapak bahwa semalam saya dari Amerika, untuk sampai ke sana itu Pak, 2 hari 2 malam gitu loh, ya. Itu mulainya nggak ada kalau dari Jakarta pesawat langsung, ya,
ke Amerika itu nggak ada. Pasti transit dulu ke Jepang dulu, atau ke daerah mana, baru kemudian ke Amerika. Ya. Ada yang ke Los Angeles, ada yang ke mana lah. Ya. Kalau dari Jepang biasanya ke Los Angeles itu. Artinya transit dulu, nggak ada yang langsung. Ya. Sementara gitu loh, saya cerita bahwa saya dari Amerika itu, malam ini saya di sini. Kalau besok pagi saya cerita dari Amerika, kemudian itu adalah mimpi, tentu tidak ada yang heran. Ya mimpi. Yang namanya mimpi kan bisa saja. Ya. Tapi kalau saya katakan tidak mimpi, nah ini kan apa? Sesuatu yang kemudian bikin gaduh. Ya. Pesawat nggak ada yang langsung, ternyata cerita saya bukan mimpi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi cuma mimpi, maka orang-orang Mekah itu lolo. Kok reaksinya bisa kemudian amat sangat ya, janggal sekali, orang cuma mimpi kok. Kalau bukan mimpi, nah itu baru. Mereka kemudian kaget, mereka menyatakan, nah ini Muhammad mulai sakit jiwa. Ya. Mereka kemudian mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir. Gitu. Tapi karena Nabi itu nggak pernah bohong, Pak. Meskipun kenabian dan kerasulannya masih mereka tolak, masih mereka tidak terima, tapi Nabi itu tidak pernah ada rekod bahwa beliau itu pernah bohong. Nggak ada. Bahkan saat Nabi mau menceritakan tentang Isra dan nantinya Mi'raj, ketika mereka berkumpul di bawah bukit, ya, gunung apa namanya, gunung Jabal, Bukit Jabal, ya, yang sekarang jadi istana tuh. Ya. Beliau mengatakan sekiranya aku beritakan kepada kalian bahwa Jabal Kubais, ya, bahwa di belakang Gunung Kubais ini ada tentara yang mau menjajah Mekah, menginvasi Mekah. Apakah kalian percaya? Mereka mengatakan percaya. Karena belum ada bukti bahwa Nabi itu pernah bohong. Belum ada. Ya. Itu hebatnya orang kalau belum cacat di masyarakat gitu loh, ya. Masyarakat belum pernah merasakan atau melihat tentang kebohongannya. Mereka mengatakan percaya. Tapi setelah Nabi mengatakan semalam aku dari Palestina, semalam aku dari Masjidil Aqsa, itu yang pertama tidak percaya adalah pamannya sendiri. Ya, Abu Lahab, sial kau Muhammad, mengumpulkan kami hanya untuk ini. Kenapa kemudian mereka nggak percaya? Karena faktor hidayah. Allah tidak menghendaki mereka itu kemudian menjadi muslim Islam. Meskipun fakta sudah di depan mata, sudah bisa mereka raba, mereka baca, tapi karena faktor hidayah Allah tidak menghendaki, maka mereka kemudian menolaknya dengan berbagai macam alasan, berbagai macam memang dasarnya
Allah tidak menghendaki mereka dapat hidayah. Tapi karena mereka itu tidak pernah merasakan kebohongan Nabi Muhammad, meskipun tidak percaya, mereka masih kemudian meminta fakta-fakta, dalil-dalil. Karena mereka tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu tidak pernah ke Palestina, tidak pernah ke Masjidil Aqsa, dan zaman itu belum ada YouTube, ya, belum ada media, ya, belum ada gambar, ya, belum ada apa istilah sekarang, alat-alat yang bisa kemudian memberikan informasi kepada kita meskipun jaraknya jauh. Ya, tidak seperti sekarang. Anda belum pernah ke New York ibaratnya. Anda kepengen cari detail tentang patung Liberty, ya, yang ada di pelabuhan New York. Anda bisa klik di Google gitu loh. Ya, minta data tentang patung Liberty. Muncul. Kalau tiap sisinya kemudian dihafalin gitu loh, diingat. Lalu Anda cerita bahwa saya dari New York, ya, baru saja naik patung Liberty. Kayak kita di Indonesia di Monas gitu loh, ya. Maka karena sudah hafal detailnya, hasil dari gambar, orang yang bertanya tentang kondisi hal ihwal Liberty ya bisa dijawab ya. Tapi kalau nggak pernah ke sana, ada berapa tangga gitu loh, atau liftnya itu ya berapa tinggi gitu loh. Tentu nggak bisa jawab. Nah, mereka ketika tanya tentang Masjidil Aqsa kepada Nabi Muhammad, maka dijawab oleh Nabi secara detail. Ya. Jadi bertanya apa saja. Kenapa? Karena yang menghadirkan gambar visualisasi daripada Masjidil Aqsa, terutama hal yang ditanyakan oleh mereka, itu malaikat Jibril gitu. Ya. Mereka nggak bisa melihat malaikat Jibril, sedangkan Nabi melihatnya. Ya. Dijawab secara detail. Mereka tahu Nabi nggak pernah ke sana. Itulah kemudian hidayah tidak ada pada mereka. Jawaban mereka, antas sahir ya Muhammad. Engkau adalah tukang sihir. Itu sekedar jawaban karena adamul hidayah, tidak adanya hidayah. Nah, itu salah satu. Karena Nabi kemudian ketika mengikuti perjalanan itu, Nabi diperlihatkan keajaiban. Ya. Dan Nabi tidak langsung, kalau dalam sarah-sarah yang ada, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak. Tapi diputarkan dulu oleh malaikat Jibril keliling dunia. Ya, ke kutub selatan, ke kutub utara, ufuk barat, ufuk timur. Untuk apa? Melihat makhluk-makhluk Allah. Yang Nabi juga terutus kepada mereka. Walaupun keterutusannya disebut keterutusan penghormatan saya. Nih, saya sering menganalogikan dengan ada orang kuliah, ya, S3 kalau dokter ya, S3, ya, berapa tahun? 2 tahun ibaratnya, ya, kuliah. Tentu mempelajari apa yang menjadi bidangnya fakultas. Ketika selesai, maka ya diwisuda, mulai bisa mendapatkan menyematkan gelar DR, gitu. Ya, pakai D besar. Gitu. Kalau D kecil itu dokter, pakai D besar, doktor.
2 tahun dia kuliah, 2 tahun dia belajar. Tapi muncul ada seseorang dari universitas yang sama, tidak kuliah, tidak mengikuti pelajaran selama 2 tahun. Tentu tidak bayar juga. Tapi universitas itu memberikan hadiah, namanya doktor honoris causa. Dipanggillah orang itu, kemudian diserahkan. Maka antara yang kuliah dengan yang tidak kuliah, kalau dilihat nama depannya sama-sama ada DR-nya. Hanya yang satu itu kuliah, yang satu hadi. Tapi sama-sama dok. Karena untuk mendapatkan hadiah doktor juga harus punya karya nyata, gitu loh. Harus ada kegiatan, aktivitas yang kemudian menjadi booming. Maka pantaslah kalau kemudian diberi hadiah doktor. Itu seperti itu. Jadi ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah. Ini kehormatan. Nabi diutus kepada seluruh alam. Ayatnya bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan illa rahmatan lil jinni wal insi, tapi rahmatan lil alamin. Alam dalam kajian ilmu tauhid itu kullu ma siwallah. Seluruh yang bukan Allah itu disebut apapun namanya, dimanapun letaknya, bukan Allah, maka dia disebut Nah, Nabi terutus itu untuk merahmati seluruh alam, seluruh makhluknya Allah tanpa terkecuali. Hanya mab'uthnya itu kemudian menjadi dua macam. Untuk kita dan jin itu disebut bi'tsatut taklif. Nabi diutus oleh Allah ke kita dan ke jin itu dengan membawa kewajiban, perintah dan larangan. Itu namanya taklif. Kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan. Jin juga sama. Sedangkan untuk selain jin dan manusia, maka honoris tadi, gelarnya gelar menghormati Nabi Muhammad dan menghormati alam, gitu loh. Jadi pohon tidak disuruh sholat, tidak ada kewajiban untuk sholat. Itu. Maka meskipun itu hanya umat, hanya makhluk yang keterutusan Nabi kepada mereka sebagai bentuk kehormatan, tidak ada salahnya Nabi kemudian bisa melihatnya. Jadi mereka bertemu dengan Nabi, Nabi bertemu dengan mereka. Kan ada kisah, ada seekor ular, gitu loh, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertemu melihat mukanya Allah kabulkan. Ini dalam satu riwayat. Dan karena kehidupan manusia juga kehidupan Nabi kita Muhammad SAW itu sudah ada skenario-nya. Maka ular itu kemudian dari satu tempat ke tempat yang lain,
kemudian berpindah ke Gua Thur. Gua yang menjadi peristirahatan Rasul saat mau hijrah ke Madinah. Singkat cerita, Nabi dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar ke Gua Thur. Jadi dari rumahnya tidak langsung berjalan ke Madinah. Istirahat di Gua Thur. Gua itu juga mengalami penggeledahan oleh kuda-kuda pemuda-pemuda Quraisy yang dikumpulkan oleh Abu Jahal CS, ya, Abu Lahab juga, ya, dalam sayembara dari 100 kabilah. Siapapun yang mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati, maka akan diberi hadiah yang begitu besar. Hanya saja tadi wa makaru wa makarallah, ya, wallahu khairul makirin. Pintu gua itu ditutupi oleh tadi jala, ya, laba-laba. Kemudian banyak burung darah, kotoran burung darah. Kalau ada orang baru masuk, tentu sarang laba-laba juga rusak. Burung darah juga kocar-kacir. Sehingga mereka ketika melihat pintu gua rapat dengan itu, ya, mereka kemudian meninggalkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah dalam ketakutan. Kalau mereka menundukkan kepala, melihat kedua. Tapi karena Allah menjaganya, maka ditinggalkan. Nah, Sayyidina Abu Bakar tahu medan bahwa ketika ada lubang, apalagi lubang-lubang di dalam gua, pasti di dalamnya ada ular, ada skorpion, ya, akrab, kalajengking padang pasir, ya. Itu tentara Amerika banyak terbunuh saat menginvasi Irak, ya, yang lewat darat oleh sengatan kalajengking. Ditutupi semua pakai kain, ya, yang dia bawa. Tinggal satu lubang, kainnya habis. Nabi lapar, ya. Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kaki satu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menutupi lubang yang tidak tertutup oleh kain. Rupanya dalam lubang itu ada ular yang berusia berabad-abad. Minta kepada Allah agar bisa bertemu Nabi Muhammad. Setelah itu mati. Dia sudah kira penantiannya selama berabad-abad itu akan berakhir. Karena Nabi masuk ke dalam gua di mana dia juga ada di sana. Cuma ketika mau keluar, ada kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq disondol-sondol gitu. Enggak bergerak. Tetap malah makin ya, makin kencang. Wah, berarti ada apa-apa gitu loh. Biasanya kita kalau disondol-sondol gitu kan yang bengkang sedikit gitu loh. Ini malah makin kencang. Nah, si ular itu keki bahasanya. Lah menanti berabad-abad, orangnya sudah ada di depan mukanya, ini kaki menghalanginya, ya, maka digigitlah kaki itu. Bayangkan, gigitan ular, ya, yang racunnya tentu mematikan. Begitu sakitnya, masih tetap
tidak mau kemudian membuka tutup itu sampai berair mata, dan salah satu air matanya menetes ke pipi Nabi. Nabi terbangun melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Ya. Sampai Nabi Allah menurunkan ayat dan Nabi membacakannya, la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Jangan bersedih. Itu ayat turun, asbabun nuzulnya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini bukan kesedihan, ini adalah kesakitan. Kakiku digigit ular. Ya. Akhirnya Nabi menyuruh kakinya ditarik, ya, dan kemudian diludahi oleh Nabi, ya sembuh seketika. Si ular itu keluar. Seraya berkata, minta maaf sama Abu Bakar Siddiq, saya sudah menunggu berabad-abad. Saya meminta kepada Allah agar Allah tidak mematikan saya dulu sebelum saya bertemu dengan Nabi Muhammad. Saatnya saya bertemu, bertatap muka, kaki ente menghalangi. Maka tadi aku sondol-sondol tidak, ya, tidak bergerak. Ya, maka aku gigit. Mohon maaf. Saya datang tidak untuk menggigit kalian, untuk mengganggu kalian, tapi saya datang untuk menatap mukanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ular, Pak. Ya. Ular minta sama Allah agar bisa menatap mukanya Nabi, dan setelah menatapnya bertemu dengan Nabi, maka dia mati. Ya, sesuai dengan permintaannya. Ya. Ini luar biasa, ya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu di antara yang melatar belakangi Nabi mengatakan ar-rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kemudian Nabi mengatakan wa Sya'ban syahri. Sa'ban itu bulanku. Ini juga bukan pernyataan abal-abal. Kan dalam surah An-Najm, ya, Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah wa ma yantiqu. Nabi Muhammad itu tidak akan berkata sekarang maupun nanti, yang muncul perkataannya itu atau yang melatar belakangi perkataannya itu adalah hawa nafsu atau keinginan sendiri. Tapi apa yang dikatakannya, yang akan dikatakannya semata-mata adalah wahyu. Artinya ketika Nabi mengatakan wa Sya'ban syahri, ini bukan perkataan yang muncul didorong oleh interest pribadi, bukan. Tapi memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mulanya pernyataan Nabi ini menjadi salah satu bukti dalil, ya, alasan kenapa kita, ya, menghormati bulan Rajab, menghormati bulan Sya'ban. Karena Nabi juga tadi memberikan apresiasinya terhadap Sya'ban dan terhadap bulan Rajab. Wa Sya'ban syahri. Ya, Sya'ban bulan. Sama ketika ulama kemudian mencari apa sebabnya, apa hikmahnya, ternyata ada beberapa hikmah sehingga Nabi mengatakan ini bulanku. Sering saya keterangkan, salah satu daripada alasannya karena di bulan Sya'ban ini
Allah bersalawat untuk Nabi, memberitahu Nabi dan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Allah dan malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Selalu. Artinya tanpa henti. Bukan sudah, tapi selalu. Begitu mulianya sampai Allah kemudian mengajak kita. Dan yang diajak adalah orang-orang yang beriman saja. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi yang beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Juga sering saya sampaikan, kalau kita ingin sebuah amal yang pada saat itu Allah juga mengamalkan, maka itu adalah membaca salawat. Kita sholat, Allah nggak sholat. Kita puasa, ya Allah nggak puasa. Kita haji, Allah nggak haji. Ya. Kita zakat, Allah juga nggak zakat. Tapi kalau kita sholawat, Allah juga sholat. Itu afdolnya membaca sholawat. Ya. Itu turun di malam nisfu Sya'ban. Ayat itu. Ya. Nanti Senin malam Selasa yang akan datang. Sehingga wajar sekali kalau kemudian umat Islam karena diajak oleh Allah untuk bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad, memuliakan malam nisfu Sya'ban. Ada ajakan dari Tuhan ini. Ya. Coba kalau Anda diajak presiden gimana? Anda diajak raja gimana? Ini yang mengajak adalah Khalik kita, pencipta kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Diajak sholawat bareng-bareng gitu loh. Ya, dengan Allah dan malaikat. Wah, ini tentu momen yang luar biasa sekali. Tidak pernah Allah berikan kepada umat selain kita. Ini dalilnya. So, zaman sekarang kadang ada orang-orang kritis gitu. Mana dalilnya malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah mengajak kita bareng-bareng bersolawat kepada Nabi. Dan itu berlaku bukan cuma untuk malam nisfu Sya'ban, tapi berlaku untuk setiap malam, setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Ajakan Allah itu bukan berlaku untuk setahun sekali, bukan. Tapi setiap oleh karenanya sholawat itu salah satu rukun qauli dalam sholat kita. Rukun qauli dalam khutbah Jumat kita. Orang yang ketika khutbah tidak membaca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, Jumatnya juga tidak sah. Tidak baca sholawat, sholatnya juga tidak sah. Bayangkan. Amalan mulut kita yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama melakukannya, ternyata juga menjadi penentu dari khutbah Jumat kita, dari sholat 5 waktu kita. Bahkan sholat sunnah sekalipun harus ada sholawatnya. Ini terjadi awal kali di bulan Rajab. Tepatnya di malam 15 Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban, tepatnya tadi tanggal 15 Sya'ban atau separuh dari Sya'ban. Ada lagi tahwilul kiblah. Nabi amat sangat merindukan kiblat itu kembali ke Mekah. Kiblat itu kembali ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Setelah 17 bulan
lebih sekian hari menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi nggak pernah minta secara lisan. Paling hanya tadi, ya isyarat saja. Nabi suka begini. Nah itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi suka begini, ya, diperhatikan oleh Allah bahwa itu keinginan Nabi untuk kiblat kembali lagi ke falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Kata Allah, aku akan memindahkan arah kiblat ke arah kiblat yang kamu sukai, yang kamu ridhoi. Maka sekarang fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Dimanapun kita berada, ketika sholat kita harus menghadap ke kiblat. Bahkan kalau sholatnya fardu, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang pertama, itu harus tetap menghadap kiblat. Nggak boleh membelakangi. Tapi kalau sholatnya sunnah, hanya pada saat takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, menghadap kiblat. Setelah itu terserah kendaraan mau membawa kita kemana. Ya. Tapi kalau fardu harus dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Nggak boleh pindah gitu. Nah itu terjadi juga di bulan Syawal. Sehingga wajar kalau Nabi kemudian mengatakan Syaban Syawal. Sedangkan bulan Ramadan juga sama. Digali dan dipahami oleh para ulama apa sebab. Kok Nabi mengatakan Ramadan bulan umatnya? Ternyata di bulan Ramadan Allah memanjakan kita dengan kemanjaan yang luar biasa. Amal sunnah kita ketika kita lakukan di bulan Ramadan itu dibanderol fardu. Anda sholat qobliyah, ba'diyah, sunnah ya? Tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya seperti sholat fardu. Lalu yang fardu mudha'afah, yang fardunya dilipat gandakan. Bahkan Nabi mengatakan, ya, apa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Itu hanya di bulan Ramadan. Di bulan ini enggak ibadah. Tapi kalau di bulan Ramadan tadi ya, ibadah. Tapi jangan tidur dulu. Ya. Artinya tidur yang wajar lah. Sebagaimana sekarang ini kita tidur. Ibaratnya habis zuhur, ya, masih tidur sejam 2 jam. Ramadan ya tidur. Tapi kalau Ramadan 2 jam, 1 jam 2 jam itu ibadah tidur. Kemudian lahuluhu famisoi. Ya. Perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah minal miski. Lebih harum dipandang Allah di sisi Allah daripada minyak harum misik. Misik yang jutaan. Bukan misik yang 10.000 segram. Yang jutaan. Yang kalau nempel sekali itu sebulan gak hilang. Ada di Mekah loh. 1 juta lebih segram tuh. Ya. Sampai kita pulang ibarat umroh tuh masih bang. Ya. Yang asli itu ya, yang asli. Mulutnya orang berpuasa, terutama setelah zawal, ya, setelah zuhur. Bini kita aja nggak mau. Punya bini juga kita nggak maunya. Kenapa? Karena dari sahur sampai jam 12 siang itu nggak masuk makanan, nggak masuk minum, maka maidah ini nguap. Bau itu kepu. Indan nas, ya, karoha, nggak ada yang suka.
tapi indallah atyab minal misk. Di mata Allah itu lebih harum dari minyak nih. Itu cuma di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak lagi gitu. Apalagi kemudian ghufranud dzunub, dimerdekakan dari azab api neraka. Tiap hari bertambah. Bahkan ketika Lailatul Id, sekiranya Allah di malam pertama 100.000, di malam kedua 200.000, di malam ketiga ya kemudian 300.000, maka di malam Idul Fitri itu direkap dari mulai 100 sampai 30.000, 100.000 sampai 3 juta direkap keseluruhannya, bebas dari api neraka untuk perorangan. Jadi bukan hanya itu untuk seluruh penduduk Palembang atau Musi Banyasin, tidak, tiap orang itu. Artinya apa? Punya kesempatan untuk bebas dari neraka jahanam itu besar sekali. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan itu hanya untuk umatnya. Oleh karena itu wajar jika Nabi kemudian menyatakan war Ramadan syahru ummatihi. Oleh karenanya tinggal berapa lagi nih? 20 hari lagi. Kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ya. Karena kalau nggak salah malam ini malam ke-10. Ya. Bulan Sya'ban al-Mukarram. Oleh karenanya para hadirin yang saya muliakan, malam ini adalah malam ikhtitam, malam break sementara, karena di bulan Ramadan kita nggak bisa taklim, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang lain, tadarus, juga taklim yang lain, Pak, ya. Tarawih, tadarus. Maka malam ini adalah malam ikhtitam, ya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu yang potensial sekali mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang hatinya sepi dari dendam, sepi dari kebencian. Jangan pernah membenci orang, gitu loh, ya. Siapapun orang itu. Kalau orangnya baik, apalagi. Kalau orangnya tidak baik, ya, itu bukan dibenci, tapi diajak agar dia baik. Sebab kalau benci itu kita nggak mau, ya, anti. Ya, jadi jangan karena faktor kekurangan, tidak sempurna lah, baik sikap tutur kata terhadap kita, lalu menimbulkan dendam, benci. Karena orang yang di dalam bulan suci Ramadan hatinya penuh dendam, penuh kebencian, hayhata, ya jauh sekali dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi harus dengan hati yang bersih, yang murni, yang tulus, hindari kemaksiatan yang sengaja, ya. Cukup yang tidak sengaja, gitu loh. Yang sengaja jangan. Ya. Ini yang harus kita persiapkan untuk bisa menyongsong bulan suci Ramadan yang dinyatakan oleh Nabi sebagai bulan kita bersama. Oleh karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyampaian uraian dalam taklim kita ada pernyataan saya yang kemudian kurang pas dan tidak berkenan di hati-hati saudara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fi ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi hudak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak. Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. يا رب. يا كريم. Bismillah. Jadi bismillah. Iya, dari kopi. Sambil ngopi, jadi juga bagi yang ingin bertanya tentang seputar apa yang disampaikan ataupun tentang hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan ibadah keseharian. Monggo, jadi. Malam ini banyak yang absen, mungkin 2 hal. Yang jelas dari masjid Al-Ikhlas ada yang meninggal dekat masjid, Pak. Jadi mereka malam ini tahlil malam yang ketiga. Kemudian ada keluarga dari jamaah. Jadi mungkin mereka nggak bisa hadir. Yang lain? Kalau tak nanti mungkin Nana boleh mewakili kalau Buya berhubungan dengan malam nisfu Sya'ban. Kebiasaan kita di malam nisfu Sya'ban dimulai maghrib kita berkumpul di masjid musala membaca surah Yasin 3 kali dengan hajatnya diantaranya minta supaya Allah memberikan kekuatan iman, kemudian diberikan umur yang panjang untuk taat kepada Allah. Kalau tidak salah yang terakhir rezeki yang halal. Yang kami pertanyakan selain daripada amalan tersebut, amalan apa lagi yang bisa kita laksanakan di malam nisfu Sya'ban yang mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban itu mungkin amal kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya di waktu-waktu yang mulia itu tidak harus melakukan amal-amal yang baru. Karena memang tidak ada amal baru. Prinsipnya adalah melakukan amal kebajikan. Hanya mungkin karena waktunya bagus, maka kuantitas dan kualitas dan kuantitas dari amalan itu yang mesti ditingkatkan. Seperti malam nisfu Sya'ban. Memang Nabi tidak mencontohkan bahwa ba'dal maghrib kita baca Yasin sekali, kemudian doa nisfu sampai terulang 3. Tapi kalau kita lihat jenis amalnya, orang baca Yasin salah, lalu mengajak orang lain untuk membaca salah. Lalu ketika kita menelaah tentang doa, ya, maka dalam doa itu tidak, apalagi tersirat saja tidak, bahwa kita ini menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Jadi untuk mengisi momen-momen tertentu yang menurut kita itu berharga, yang penting amal soleh. Jangan sampai kemudian di momen yang luar biasa justru amal toleh gitu. Amal yang tidak bagus yang kita lain.
Oleh karena itu syariat tidak sampai mewajibkannya. Wajib malam nisfu Sa'ban, bantal lemari, baca Yasin 3 kali, enggak ada. Tapi daripada gitu loh, ba'dal maghrib tidak melakukan kebajikan, pulang malah ngobrol, ya, masalah dunia lagi, nggak ada habis-habisnya. Ya. Maka ayo bersama-sama kita beramal soleh, setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu. Malamnya, ya kalau Anda biasa tahajud, tahajudlah. Karena tidak ada anjuran istilahnya, baru di malam nisfu Sa'ban, ente tahajud. Enggak ada. Artinya kita jalani waktu itu secara kebiasaan. Mungkin di malam selain nisfu Sa'ban, ya, 10 rakaat seumpama, ya, 5 salam. Nah ini malam nisfu Sa'ban, coba 20 rakaat. Ya. Cuma itu aja, meningkatkan. Lah mau beramal apa yang baru tuh? Ya. Jadi amal kebiasaan kita di setiap hari. Ya. Mumpung dulu. Ya. Mumpung lagi banyak stok kan gitu. Ya. Jadi pemikirannya seperti itu, ya. Tingkatkan, ya. Perbanyak, kemudian kualitasnya juga ditingkatkan. Begitu. Terima kasih. Ya, enggak, Pak. Tentang apa baik? Monggo. Tidak harus pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu bertanya untuk Isra Mi'raj itu pada saat Nabi Muhammad mengucapkan bahwa semalam aku di Isra Mi'raj oleh Allah, apakah banyak yang muslim menjadi ingkar, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang dulu, ya kan? Karena setiap generasi itu ada peradaban, ya. Ada budaya. Jangankan orang dulu, mereka yang belum menyaksikan kecanggihan teknologi, baik di bidang transportasi, ya, terutama transportasi. Ada beberapa mu'alaf, orang yang baru masuk, kemampuan mereka untuk mencerna, terutama masalah Mi'raj, itu mereka berarti Muhammad bin Abdullah ini bisa terbang, bisa secara bersamaan mengangkat kedua kakinya.
Maka secara rasio menurut mereka, minta bukti. Tolong, Anda angkat kakinya satu. Kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat kakinya, dia mengatakan yang satunya lagi. Tolong yang satunya lah. Coba Anda angkat kaki Anda satu. Setelah lepas, tidak menginjak tanah, diangkat yang satu lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Kata Nabi, in rafa'tuh askut. Kalau yang satu ini aku angkat, aku jatuh. Maka orang itu dengan merasa bahwa logikanya itu menang. Ya. Kalau bahasa orang Palembang apa? Ente ini bisa kelakar Muhammad. Ya. Mengangkat kedua kakimu satu dhira' saja di waktu bersamaan